Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Adapun tujuan dilaksanakannya percakapan ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini? Ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melaksanakan pembelajaran. Agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Boleh ya? Ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu apa? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, tujuan pembelajarannya yang ingin harus siswa mengenal sistem saraf dan mengetahui bagaimana sistem saraf mengkoordinasi semua respon dari tubuh. Dari dua tujuan yang Ibu sampaikan tadi, gimana apa area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan yang dicapainya yaitu adalah keterampilan proses dan pemahaman remaja. Dari aspek pengembangan yang ingin Ibu capai yaitu pengetahuan, aspek pengetahuan bermakna sama keterampilan proses ya. Nah, gimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas? Mungkin dari strateginya, metodenya, atau dari media pembelajaran. Saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan KSE di dalamnya dengan menggunakan strategi pembelajaran berbasis inquiry dengan menggunakan metode ceramah, interaksi, diskusi kelompok, tanya jawab, dan demonstrasi serta penugasan. Serta menggunakan media pembelajaran berupa kolektor, proyektor. Nanti juga akan ada kelengkapan demonstrasi strategik seperti kayak lilin, es batu, karet api. Kenapa kata piring buat garis, screen juga pakai. Dari rancangan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan nanti itu pembelajaran berdiferensiasi yang mengintegrasikan KSE dengan menggunakan strategi pembelajaran inquiry dan juga menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok, dan juga ada tanya jawab dan ada beberapa alat juga yang dibutuhkan untuk anak demonstrasi. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Insya Allah kegiatan ini akan saya lakukan di hari Selasa tanggal 10 September di jam pelajaran pertama. Oke, berarti nanti kita ketemu di hari Selasa ya, kelas 6 pembelajaran pertama. Saya akan melaksanakan supervisi kelas di kelas Ibu. Saya akan melihat dan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Dan setelah itu, melaksanakan pembelajaran di kelas, nanti kita akan melaksanakan percakapan praobservasi. Kemudian akan ketika pembelajaran percakapan praobservasi ini nanti akan didampingi dengan pengajar praktik ya Bu ya. Sebelum kita akhiri percakapan ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan, saya mendapatkan gambaran tentang media apa saja yang akan saya gunakan nanti. Terus akan saya persiapkan juga dari sekarang. Saya juga memiliki gambaran tentang pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas nanti. Ya, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Kita akan ketemu lagi di kegiatan observasi nanti hari Selasa depan ya Bu, di kelas 6 pelajaran dan pertama. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semangat? Masih. Semangatnya. Tepuk semangat. Semangat.
Siapa di antaranya memberi bagian tubuh, melakukannya untuk perbuatan mengerjakan pula, di antaranya tidak, berarti secara sempurna, melakukan sistem salah. Oh, si Rangga, salah satunya adalah mengapa? Itu ya. Terus tempat melekatnya otot. Terus yang selanjutnya fungsi otot apa? Fungsi jaringan untuk manusia adalah untuk pergerakan, stabilisasi, posisi tubuh, mengatur volume, organ, dan termogenesis. Sebagai informasi tambahan, diperkirakan sekitar 85% panas tubuh dihasilkan oleh kontraksi jaringan otot manusia. Oke, sekarang yang sendi. Masih ada yang ingat fungsi sendi apa? Bagian yang menghubungkan tubuh, tulang, dan membantu tubuh bergerak. Bagian yang menghubungkan tulang ya nih kayak sendi. Coba kalau misalkan sendi kita tidak terurus dengan baik, mungkin pasti ketika kalian menggunakan seperti ini pasti sakit kan? Kamu sekarang boleh menggunakan tangan kalian. Sakit nggak? Sakit. Nah, tugas kalian menjaga rangka, otot, dan sendi untuk tetap sehat dengan cara makan yang bergizi, olahraga. Nah, sekarang coba. Kita kan akan belajar tentang sistem saraf ya. Coba sekarang kalian letakkan tangan kalian di atas meja. Coba minta teman kalian untuk mencubit tangan kalian. Dan kalian perhatikan ekspresi teman kalian yang ketika dicubit itu gimana? Sakit. Ketika dicubit sakit ya. Kenapa tangan bisa merasakan sakit? Iya, karena adanya sistem saraf. Terus nih, ketika kalian mendengarkan musik, sebagian orang kan ketika mendengarkan musik dia akan ikut berjoget ya, apalagi ikut bernyanyi. Itu kenapa? Karena saya akan dengar musik dan saya suka joget. Iya, karena ada yang kecanduan musik, katanya dan dia ketika dia udah dengar musik berjoget, apa ya, sepeda boleh. Tapi gini, ketika kita mendengar musik, otomatis otak kita melepaskan zat atau sinyal ya ke tubuh kita, sehingga membuat hati kita tuh senang dan kita juga ikut joget. Silakan dia terus yang bagaimana nanti silakan ditulis ya. Di bagian topik B, sistem saraf itu kabel panjang di tubuh kita. Nah, anak semua, jadi pembelajaran kita hari ini ada di halaman 10 sampai 16 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak sudah siap? Kamu sudah siap? Kita langsung saja dengan pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Anak-anak semua, ada bentuknya pembelajaran kita di topik kali ini. Yang pertama, anak-anak belajar mengenal sistem saraf dan fungsinya. Yang kedua, anak-anak mengetahui bagaimana sistem saraf mengkoordinasikan semua respon dan gerakan anggota-anggota tubuh kita. Kita memiliki sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Nah, ada 3 fungsi sistem saraf anak-anak, yaitu yang pertama, mengatur organ-organ tubuh sehingga bekerja dengan selaras. Contohnya, kalian dapat berjalan dengan seimbang, organ-organ pencernaan bekerja dengan koordinasi yang baik dan sebagainya. Sudah dilihat tadi videonya? Sudah dicatat yang pentingnya? Coba, sistem saraf tadi apa? Saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Iya, sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan aktivitas seluruh tubuh kita. Nah, untuk menguji ketahanan seberapa sensitif tubuh kita terhadap panas, silakan dikeluarkan lilin sama korek. Yang pertama, ambil lilin dan nyalakan. Yang kedua, kemudian dekatkan tangan kalian ke sumber api, satu orang. Pakai penggaris ya, diukur jaraknya berapa senti, si Mila misalkan berapa senti. Ya, diukur. Sri Dede misalkan nih, dia berapa senti buatnya. Nih, 11 senti ya, si Sri Dede. Nah, yang lainnya. Ayo, baikkan. Atau yang satu orang, yang pasang tangan satu orang. Ditulis di sini ya.
Apa rasanya deh ketika pegang es deh? Nyut dan tangannya. Kamu deh? Sakit tangannya. Kalau sakit udah dilepas. Dapat 2 menit mau. Ini mana? Apa rasanya Pak? Sakit. Hah? Sakit. Kayak gitu. Oh sakit dari tusuk-tusuk. Pak Mimi yang paling lama. Apa rasanya Pak Mi? Kayak luka bakar. Terus kenapa kamu dilepasin? Wah. Kalau sudah merasa sakit, lepas aja ya. Ya sih Pak, apa rasanya? Sakit, terus sakit enggak? Rasanya nyut-nyutan, Dingin ya. tapi lama Sakit, kayak ditusuk-tusuk. Enggak lama, sudah berapa menit? Udah ada rasanya itu? Masih ada rasanya apa Mbak? Nyut-nyutan. Kalau setrum apa? Oh, kayak setrum listrik. Sepertinya si Pak Mi menikmati ya. Boleh deh. Ya, cháu. Ya, silakan dituliskan ya hasilnya. Apa yang kalian rasakan gitu ketika megang, ketika tangan kalian kena tangan api dan ketika menggenggam batu es. Silakan dituliskan di situ. Yang lainnya silakan diperhatikan. Tentunya mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok awal. Hasil percobaan 1. Kesimpulan, saat tangan saya terasa panas, semakin dekat jaraknya, semakin kuat rasa panas yang dirasakan. Jika terlalu dekat, rasa panas menjadi nyaman dan bahkan terasa sangat menyakitkan. Ini menunjukkan bahwa kulit kita sangat sensitif terhadap suhu panas yang kita rasakan panas seperti dibakar. Percobaan kedua. Kesimpulan, ketika kulit saya terkena es, kulit saya terasa dingin, lama-lama jadi nyeri. Apalagi kalau menggenggam terlalu kencang. Lalu kalau lama tangan seperti kesimpulan itu. Kalau makin lama malah kayak mati rasa. Yang kita rasakan dingin, terang, mati rasa seperti itu. Oke, cukup waktunya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kami dari kelompok SAG akan membacakan hasil percobaan blanko yang saya rasakan seperti ditusuk jarum, seperti sedang dipanggang, seperti luka bakar, sakit. Kesimpulan, saat mendekatkan tangan ke lilin yang menyala, kulit merasakan panas. Semakin dekat jaraknya, semakin kuat rasa panas yang dirasakan. Jika terlalu dekat, rasa panas menjadi nyaman dan bahkan terasa sangat menyakitkan. Ini menunjukkan bahwa kulit kita sangat sensitif terhadap suhu panas. Yang dirasakan seperti luka bakar di gelas air dingin, seperti terbakar, seperti luka bakar, sakit rasanya menusukkan sakit. Ketika kulit terkena es, ditambahnya pun terasa dingin terus lama-lama jadi nyeri, apalagi kalau mengedang, lalu tegang, lalu kalau lama panas seperti itu, kalau makin lama malah kayak mati rasa. Ya, tepuk tangannya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang akan membacakan hasil percobaan. Debat pertama, ke api. Saat mendekatkan tangan ke lilin dan mencoba dari menghasilkan panas semakin dekat jaraknya semakin kuat rasa panas yang dirasakan. Jika terlalu dekat rasa panas semakin nyaman dan bahkan terasa sangat sensitif terhadap suhu panas. Merasakan seperti terbakar. Jika kulit terkena es, pertamanya itu terasa dingin. Es lama-lama dari beberapa hari lalu banyak lalu kencang. Lalu kalau sama tangannya seperti sesuatu itu, kalau makin lama malah jarum. Kalau terbakar lagi itu. Tepuk tangannya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil percobaan. Saat masih mendekatkan tangan ke lilin lalu mencoba, kulit merasa panas semakin dekat jaraknya, semakin kuat rasa panas yang dirasakan, semakin rasa panas menjadi terasa sangat menyakitkan. Kesemutan itu kalau makin lama malah kayak
Coba kenapa sih ketika dicubit kalian merasakan sakit? Kenapa ketika dicubit merasakan sakit? Kenapa ketika capek terutama kalian sakit? Jadi ketika kalian nyambung dalam ini, otak otomatis informasinya boleh merasakan sakit. Jadi kita dapat simpulkan kan, kenapa tuh waktu tangan kita dicubit, waktu kita memegang batu es, ketika tangan kita dekatkan kemudian kita merasa sakit, karena adanya setelah itu apa coba? Sekarang adalah Sistem yang mengatur dan mengendalikan sejumlah iya, sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas yang ada dalam tubuh kita. Fungsi sistem saraf apa aja? Ya? mengatur organ-organ tubuh sehingga bekerja dengan Iya, mengatur organ tubuh sehingga bekerja dengan selaras. Selanjutnya apa lagi? Iya, mengendalikan dan memberikan reaksi ya terhadap rangsangan yang terjadi. Oke, hari ini kita belajar tentang sistem saraf dan fungsinya dalam menggerakkan anggota tubuh. Ya, sebenarnya kita juga akan belajar tentang sistem saraf ya. Tapi lebih ke apa sih yang menyebabkan penyakit sistem saraf itu apa aja. Jadi kalian di rumahnya tolong baca-baca lagi ya. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan membaca doa. Silakan. Kelas doanya. Siap, siap, siap. Kumpulan harinya berani mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi ya hari ini setelah hari Selasa kemarin kita melaksanakan observasi di kelas. Bu Ella sudah melakukan pembelajaran di kelas. Saya juga sudah melakukan observasi. Kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Ella, di mana pertanyaan itu berdasarkan hasil observasi di kelas ketika pembelajaran di kelas. Apa ya? Oke. Yang pertama, gimana nih perasaan Bu Ella terkait dengan kegiatan observasi di kelas yang sudah dilakukan? Alhamdulillah ya, alasannya bahwa walaupun awalnya adanya rasa tegang, tapi alhamdulillah semuanya berjalan. Ya, alhamdulillah ya, semua sudah bisa dilaksanakan, sudah bisa dilakukan dengan sesuai pembelajaran. Terus tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang Ibu lakukan di dalam kelas apa? Ini langkah pertama saya menyiapkan rancangan pembelajaran, terus mengembangkan pengembangan keterampilan sama pengembangan komunikasi. Ya. Nah, menurut Ibu dari pengalaman bermakna, pengembangan area yang disebutkan tadi, apakah sudah berhasil Ibu lakukan di dalam kelas? Alhamdulillah sudah sampai dengan baik dan berjalan dengan lancar. Namun pasti ada kekurangan. Alhamdulillah ya, semua sudah dilakukan dengan baik dan sudah berjalan dengan lancar. Tapi tadi Ibu bilang ada kekurangan. Nah, menurut Ibu kekurangan apa sih yang harus yang diterapkan Ibu kemarin gitu? Kekurangannya apa? Ketika proses pembelajaran pasti ada beberapa anak yang kurang
evaluasi itu berdasarkan kesiapan belajarnya, berdasarkan kemampuan siswa yang sedang tinggi juga yang masih kurang, agar semua siswa bisa terlihat aktif sesuai ketika mereka dikelompokkan dengan yang sama gitu, dengan kesiapan belajarnya, maka mereka akan terlihat aktif, tidak ada lagi minder karena oh saya merasa kurang gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti saya tunggu rencana ibu yang tadi ibu sudah rencanakan akan mengelompokkan anak berdasarkan kesiapan belajar. Kira-kira kapan rencana itu akan diterapkan? Untuk waktu tepatnya mungkin belum tahu ya, tapi insya Allah akan cepatnya dilaksanakan. Oke, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Nanti saya tunggu cerita ibu tentang rencana ibu ke depannya, nanti bisa ikut realisasikan atau tidak gitu ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa terrealisasi, dan saya tunggu cerita ibu. Terima kasih Bu Ella. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Imam dan Ibu Ella yang sudah mempraktekkan coaching ya berkaitan dengan pasca observasi. Luar biasa dari pembicaraan tadi sudah terungkap yang pertama adalah tujuan. Jadi tujuan yang dicapai oleh Ibu Ella ingin menemukan sebuah strategi bagaimana supaya siswa aktif dan tidak mengandalkan memori. Itu tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua adalah identifikasi. Identifikasi di sini adalah menjelaskan tentang kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Kondisi saat ini mungkin tadi anak-anak kok aktif gitu ya. Kemudian kalau disuruh presentasi ada ilmunya. Nah, itu identifikasi masa kini. Dan identifikasi berkaitan dengan harapan ke depan. Bu Ella ingin semua siswa itu aktif, semuanya berdiskusi, semuanya bisa berdata gitu ya. Ketika waktunya presentasi juga Bu Ella ingin kedepannya semuanya siap untuk maju ke depan. Nah, itu mengidentifikasi kondisi yang ada saat ini dengan kondisi harapan. Kemudian langkah yang ketiga adalah rencana aksi nyata. Rencana aksi nyata yang ingin dilakukan oleh Bu Ella dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pembelajaran tadi. Bu Ella ingin merancang pembelajaran dengan membuat kelompok yang homogen, di mana sebelumnya itu heterogen ternyata kurang efektif, sehingga rupanya ingin mencoba yang heterogen, yang homogen gitu ya. Itu rencana aksinya. Kemudian tanggung jawab di sini apa yang ingin dilakukan oleh Bu Ella terkait merencanakan kelompok yang homogen tadi itu. Dan mungkin nanti bisa ditambahkan rancangan apapun, memang kita butuh referensi gitu ya, butuh penguat, baik itu dengan belajar di PNL atau mencalonkan sendiri YouTube gitu ya, atau berkonsultasi dengan guru senior atau guru yang sudah banyak pengalaman gitu, supaya apa yang kita persiapkan nanti betul-betul sudah mantap begitu ya, karena memang sudah berkonsultasi atau sudah sudah mengacu kepada pihak-pihak yang memang sudah diikuti mantap gitu. Yang kemudian di sisi lain juga Bu Imam sudah menanyakan kira-kira kapan nih program pengembangan diri untuk pembelajaran ke depan bisa tercapai. Kapan itu? Ya, artinya kita menyarankan mungkin minggu depan gitu ya. Artinya kalau tidak terlalu sulit untuk mempersiapkannya, bisa minggu depan. Kalau bisa ini mungkin lebih ya.
Di sini terlihat bahwa Bu Imam itu betul-betul ingin mendampingi sampai mudah-mudahan pembelajaran dari hari ke hari itu mengalami peningkatan kualitas. Ya, jadi sekali lagi luar biasa sudah mengalir alur ceritanya dan